pertama yaitu konsep kebutuhan dalam Islam. Dalam Islam, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan maslahah. Istilah maslahah maknanya lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan atau kepuasan dalam ekonomi konvensional. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Adapun sifat-sifat maslahah yaitu maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Namun berbeda dengan konsep nilai guna barang atau utility. Kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Maslahah orang perseorangan konsisten dengan maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto optimum, yaitu keadaan optimal di mana seorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Menurut istilah umum, maslahah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Lebih jelasnya, manfaat adalah ungkapan dari sebuah kenikmatan atau segala hal yang masih berhubungan dengannya. Sedangkan kerusakan adalah hal yang menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengannya. Begitu pula batasan konsumsi dalam syariah tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman saja, tapi juga mencakup jenis-jenis komoditi lainnya. Pelarangan atau pengharaman konsumsi untuk suatu komoditi bukan tanpa sebab. Pengharaman untuk komoditi karena zatnya memiliki kaitan langsung dalam membahayakan moral dan spiritual. Konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk mencari untuk materi saja, tapi juga termasuk konsumsi sosial yang terbentuk dalam zakat dan sedekah. Dalam Islam, tujuan pemenuhan kebutuhan manusia terletak pada halal, haram, serta berkah tidaknya barang yang akan dikonsumsi. Pemenuhan kebutuhan manusia dalam pandangan Islam yaitu senantiasa mengkaitkannya dengan tujuan utama manusia diciptakan, itu ibadah. Saya di Miftahul Jannah akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu konsep Islam tentang kebutuhan. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka maqasid syariah, yaitu tujuan syariah. Tujuan syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia, maslahah al-ibad. Oleh karena itu, semua dalam ekonomi Islam kebutuhan manusia maqasid terdiri dari 3 jenjang, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang pertama, daruriyat atau primer, merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang menyakup pemeliharaan 5 unsur pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga. Tujuan yang bersifat daruri merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Yang kedua, hajiyat atau sekunder, yaitu pada dasarnya jenjang hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang daruriyat, atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. Yang ketiga, tahsiniyat atau tersier, maksudnya adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Selanjutnya, maslahah versus utilitas. Dalam teori konvensional, utilitas dijelaskan sebagai upaya menguasai atau memiliki barang maupun jasa guna memuaskan keinginan manusia. Dalam ekonomi Islam, hanya barang dan jasa yang dapat mengembangkan dan menopang maslahah sajalah yang dapat dikategorikan barang dan jasa yang mengandung maslahah. Perbedaan antara maslahah dan utilitas, yaitu konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan dikoneksikan dengan keinginan. Utilitas atau kepuasan bersifat individualis. Maslahah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu, tetapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok masyarakat.
Dalam konteks perilaku konsumen, utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, sedangkan maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas bagi pakar ekonomi Islam. Maslahah merupakan suatu konsep yang lebih objektif daripada konsep utilitas untuk menganalisis perilaku ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Dia Anggun Aprilia, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Adita. Konsumsi dalam ekonomi. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dalam konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kebutuhan pedoman Islam. Pengalokasian sumber untuk kebutuhan. Keterbatasan manusia menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan mencakupi kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Suatu tidak akan langka jika jumlah kuantitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, tersedia di mana saja dan kapan saja dibutuhkan. Teori ekonomi mikro berusaha untuk menjelaskan apakah masalah kelangkaan dan alokasi sumber daya yang telah ditentukan yang efisien. Ekonomi efisiensi melibatkan efisiensi dalam konsumsi, efisiensi dalam produk dan distribusi, dan atas segala efisiensi ekonomi. Mengingat sumber daya ekonomi bersifat langka, pengalokasiannya harus memberi manfaat bagi manusia, yaitu diantaranya sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusia. Ekonomi Islam, mazhab mainstream, menggunakan definisi efisiensi yang sama dengan definisi ekonomi neoklasik, di mana persoalan efisiensi diwujudkan sebagai masalah optimasi. Dari penjelasan mengenai teori alokasi dapat analisis bahwa pandangan ekonomi Islam telah terfokus pada masalah pengalokasian sumber daya dengan adanya campur tangan pemerintah agar alokasi sumber daya dapat terdistribusi dengan baik. Mengingat sumber daya ekonomi bersifat langka, pengalokasian harus memberi manfaat bagi manusia.